Hai adik-adik, kali ini jumpa lagi sama Karya dan kita mau lanjutin perikop terakhir di pasalnya yang keempat dari kitab Markus. Luar biasa, kita sudah menyelesaikan kitab Markus nih. Yuk kita baca sama-sama, ambil Alkitabnya, tapi kita doa dulu yuk. Sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih boleh belajar bersama. Biarlah setiap firman yang kami pelajari membuat kami semakin hari semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Tuhan yang siapkan hati kami siap belajar dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, yuk kita sama-sama buka pasalnya yang keempat dari kitab Markus, ayatnya yang ke-35 sampai 41. Ini juga perikop yang sudah sering banget kita pelajari, sudah sering banget kita dengar, dan pastinya firman Tuhan itu selalu ada hal yang baru yang bisa kita pelajari. Judulnya adalah Angin Ribut Diredakan. Yuk kita baca ya ayatnya yang 35 sampai dengan 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, adik-adik pasti sudah sering banget diceritakan tentang kisah angin ribut diredakan. Mukjizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan ketika selesai mengajar, kemudian mereka mau menyeberang. Lalu Yesus ada di dalam perahu bersama dengan murid-muridnya, perahu-perahu lain juga ikuti. Lalu di tengah danau tiba-tiba angin ribut terjadi. Tiba-tiba ada badai taufan yang membuat air itu masuk ke dalam kapal dan rasanya seperti udah mau tenggelam gitu kan. Dan kalau adik-adik bayangkan, kita pasti semua panik sebagai manusia normal, sebagai orang yang pada umumnya ketika melihat angin begitu kencang, air mulai masuk, basah seluruh badan, mau ngeluarin airnya nggak bisa, terus-terusan ada, pasti panik. Dan Tuhan Yesus masih bisa tidur dengan tenang gitu kan. Mereka udah panik banget gitu ya. Ini pasti mati nih kita, kapal tenggelam nih di tengah laut nih, bingung nih. Lalu mereka bangunkan Tuhan Yesus, Guru, kamu nggak takut nih? Bentar lagi kita mau binasa. Kamu nggak peduli nih? Sebentar lagi kita udah mau mati nih, tenggelam nih. Lalu Tuhan Yesus tiba-tiba bilang sama badai yang terjadi dan danau, "Diam, tenanglah." Seketika itu langsung silent, tenang semuanya. Gak ada lagi angin yang menggoncang ke kanan ke kiri, air pun sudah tidak masuk ke dalam kapal. Dan Yesus itu langsung bilang sama murid-muridnya, "Kenapa kamu gak percaya? Kenapa kamu selalu khawatir dan takut?" Nah, orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus yang satu kapal sama Tuhan Yesus, ya mungkin yang kapal-kapal yang lain yang lihat juga, ini kok bisa ya jadi kayak gini? Siapa sih? Kok ada ya yang bisa nenangin laut? Kok ada sih yang bisa nenangin badai? Semua orang menjadi takjub gitu ya melihat hebatnya Tuhan. Nah, dari sini apa sih yang bisa kita pelajari? Yang pertama, Karya mau kasih tahu bahwa kita mungkin sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Sudah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Mukjizat yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Tapi masih aja kalau ada masalah gak percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan bisa menolong kita. Kalau Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kita. Kalau Tuhan pasti tolong kita tepat pada waktunya. Nah, sering gak sih adik-adik ngalamin hal yang sama? Tuhan udah baik, waktu ngalami mukjizat, waktu mendapatkan hal yang baik, kita bilang Tuhan itu baik banget, Tuhan itu luar biasa, Tuhan saya Tuhan yang hebat.
Tapi begitu kena masalah, begitu ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di dalam hidup kita, kita langsung bilang, Tuhan kamu di mana sih? Tuhan, kok Tuhan jahat sih sama saya? Kok saya dapat masalah sih Tuhan? Jadi nggak percaya sama Tuhan. Gitu kan? Sering kan Karya juga pernah ngalami hal yang seperti itu dulu. Nah sekarang Karya belajar untuk senantiasa percaya sama Tuhan meskipun lagi ada masalah, karena Karya tahu masalah itu membuat Karya semakin melekat kepada Tuhan. Contohnya waktu sakit COVID. Nah, ketika semua orang sakit, kita apa yang kita lakukan? Kok Tuhan jahat banget sih? Kok Tuhan datangkan bencana sih? Kok Tuhan bikin ada COVID sih di dunia ini? Kan kita jadi susah, kan kita jadi sulit. Tapi lewat kondisi ini kita belajar apa? Ternyata Tuhan baik banget gitu ya. Tuhan itu membuat kita melekat kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Kalau kita bisa menyelesaikan semuanya sendiri, kita jadi gak butuh Tuhan. Kita menjadi orang yang gak percaya sama Tuhan. Dan Tuhan gak mau sampai itu terjadi. So, anak-anak Tuhan, adik-adik yang sangat luar biasa, kalau misalnya ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di dalam hidup adik-adik semua, ayo mulai ambil waktu, pikir lagi. Tuhan saya sudah baik, Tuhan saya sudah luar biasa, Tuhan sudah beri hidupnya buat saya. Kok saya masih gak percaya kalau Tuhan pun akan bisa melewatkan saya dari setiap masalah yang terjadi. Bagian kita hanya taat saja, kerjakan dengan sungguh-sungguh, percaya dengan sungguh-sungguh setiap firman yang Tuhan sampaikan. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir, ya kita jangan khawatir. Kalau Tuhan bilang bersyukur, ya bersyukur. Kalau Tuhan bilang bersukacita, ya bersukacita. Kalau Tuhan bilang kasihi, ya kasihi. Kalau Tuhan bilang ampuni, ya ampuni. Jangan sok-sokan sendiri. Jangan kemudian setelah tidak mengerjakan firman kemudian bilang Tuhan jahat. Nah, gak boleh seperti itu ya. Yuk kita belajar ketika kita sudah tahu Tuhan baik di dalam hidup kita. Kalau ada hal yang terjadi, apalagi ketika ada Tuhan bersama dengan kita, jangan khawatir. Apalagi yang bisa kita pelajari? Yang kedua adalah tadi yang dibilang gini. Siapa gerangan orang ini? Di ayat yang 41 ya, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Betapa hebatnya Tuhan kita, karena Dia yang menciptakan seluruh alam semesta ini, ya semuanya nurut sama Tuhan. Alam pun nurut sama Tuhan. Nah, kalau alam saja nurut sama Tuhan dan Tuhan bilang, anak-anakku yang kukasihi, kamu saya ciptakan serupa dan segambar denganku. Harusnya kita juga bisa berkuasa atas alam. Nah, cara menguasainya apa? Lakukan hal-hal yang baik terhadap alam. Kita pelihara alam, kita menguasai alam ini dengan menjaganya. Supaya tidak ada bencana yang terjadi. Bisa? Nah, kalau Tuhan punya kuasa yang luar biasa, tentu saja kita juga akan diberikan kuasa yang luar biasa. Tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah harus bisa jadi anak yang dipercaya. Kalau mau dikasih kekuasaan sama Tuhan, kalau mau dikasih power sama Tuhan, kita harus bisa jadi orang yang bisa dipercaya untuk kalau power itu dikasih gak disalahgunakan. Nah yuk kita sama-sama belajar yuk jadi orang yang bisa dipercaya. Kalau Tuhan bilang, tes nih ya Tuhan, kalau misalnya Tuhan bilang hormati orang tuanya, bisa nggak hormati orang tuanya? Kalau yang hormat orang tua aja gak bisa dilakukan, gimana kalau nanti dikasih kuasa yang besar? Bisa-bisa segala sesuatu dilakukan suka-suka. Yang gampang aja tidak bisa dia kerjakan dengan baik. Apalagi hal yang lebih luar biasa lagi. Yuk belajar, kita sama-sama melihat kalau Tuhan itu bisa berkuasa, kita pun akan bisa berkuasa asal kita bisa dipercaya. Dari perikop ini kita belajar dua hal. Yang pertama, kalau Tuhan bersama dengan kita, Tuhan ada di dalam hidup kita, dan kita sudah lihat semua hal luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, gak perlu khawatir lagi. Tuhan akan tetap selalu menolong kita tepat pada waktunya. Sudah lihat segitu banyaknya hal yang luar biasa, kok masih gak percaya? Nah, yang kedua adalah Tuhan itu kasih kuasa yang sama loh sama kita. Dia bilang kamu segambar serupa dengan aku loh.
Nah, sebenarnya kita punya kuasa itu, tapi harus bisa jadi orang yang dipercaya. Kalau Tuhan berkuasa atas alam, kita pun bisa berkuasa atas alam dengan syarat bisa dipercaya. Kalau Tuhan sudah percaya sama kamu, Dia akan berikan kekuasaan kepada kamu sehingga kamu bisa melakukan hal-hal luar biasa. Dan kekuasaan itu dipakai untuk apa? Menceritakan kemuliaan Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan Yesus pakai kekuasaannya dan membuat orang langsung amazed. Wow, hebat banget ya. Orang yang satu ini luar biasa. Siapa dia? Anak Tuhan yang dahsyat pastinya. Pasti bisa melakukan segala hal karena ada kuasa daripada Tuhan. Jadi kekuasaan yang Tuhan kasih itu untuk membuat kita bisa memuliakan Tuhan. Bukan untuk pamer hebat. Nah, Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Dia enggak kemudian lihat keren kan gue bisa menghentikan badai. Enggak, dia justru bilang, kok kamu enggak percaya sama Tuhan? Balik lagi, Tuhan Yesus itu mau kita balik percaya sama Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan mengerjakan hal yang luar biasa untuk kita. Dari sini, sampai di sini sharingnya. Karya Percaya Setia Firman ini mengingatkan kita untuk sama-sama yuk belajar lagi percaya. Yuk belajar lagi jadi orang yang bisa dipercaya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami harus hidup senantiasa percaya sama Tuhan karena Tuhan sudah melakukan banyak hal luar biasa di dalam hidup kami, membuat kami yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang terbaik. Yesus adalah Allah yang luar biasa di dalam hidup kita, dan kalau ada Tuhan Yesus di dalam hidup kami sanggup melakukan segala perkara, termasuk kami juga akan menjadi orang yang bisa dipercaya untuk menerima kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan semua hal Tuhan kerjakan di dalam kekuatan yang datangnya dalam Tuhan, kami bisa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini sharingnya, kita ketemu lagi di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.